Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang analisis banjir di Provinsi Maluku yang tepatnya berada di Sungai Bolivar. Tugas ini ditugasi dari mata kuliah Praktikum Hidrolika. Tapi sebelum presentasikan tugas ini, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya, Bimo Prabowo Satraneng Widodo, NIM 20 garis miring 464344 garis miring SV garis miring 18663. Dan yang kedua ada Alfian, silahkan Alfian perkenalkan diri. Ya, saya Muhammad Alfian Yoga Pratama dengan NIM 20464362 SW 18681. Dan yang ketiga ada Zikru Akbar, silahkan Zikru. Saya Zikru Akbar Isnain dengan NIM 20464384 SP 18703. Oke, setelah perkenalan, mari kita mulai presentasi hari ini. Ya, yang pertama kita masuk ke pendahuluan mengenai banjir. Banjir dapat terjadi ketika debit existing dari saluran kurang dari debit banjir. Debit existing dari saluran yaitu kemampuan dari saluran untuk menampung debit yang direncanakan. Kemudian untuk penyebab dari banjir yaitu yang pertama, curah hujan tinggi, kemudian kerusakan lahan, perubahan iklim, gangguan pengaliran sungai, dan juga berkurangnya daerah resapan. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut didapatkan bahwa banjir dapat diatasi dengan solusi sebagai berikut, yaitu melalui normalisasi ataupun naturalisasi dari saluran. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan proyek dari proyek yang kami lakukan. Yang pertama, mengetahui cara simulasi kondisi banjir pada sungai dengan software HECRAS. Dan yang kedua, membuat rencana mitigasi banjir berupa normalisasi segmen-segmen sungai yang mungkin mengalami banjir. Kemudian selanjutnya yaitu metode pengerjaan yang kami lakukan dalam percobaan ini. Yang pertama yaitu menyiapkan data hidrolika. Data hidrolika di sini kami ambil data sekunder yang didapat dari jurnal. Kemudian dari data yang telah disiapkan, kemudian kami menginputkan data ke dalam program HECRAS. Kemudian dilakukan analisis dengan simulasi menggunakan HECRAS. Dari hasil simulasi yang dilakukan, kami mengevaluasi apakah terjadi banjir di sepanjang saluran sungai tersebut. Kemudian di sini kami mendapatkan bahwa saluran tersebut terjadi banjir sehingga perlu dilakukan normalisasi sungai. Normalisasi sungai di sini dapat dilakukan dengan memperdalam ataupun memperlebar dari saluran. Kemudian setelah dilakukan normalisasi sungai yang telah direncanakan dan dilakukan analisis ulang menggunakan HECRAS, kemudian kami mengevaluasi hasil dari normalisasi tersebut. Apakah setelah normalisasi sungai tersebut telah tidak terjadi banjir atau masih terjadi banjir. Next. Yang selanjutnya di sini ada data hidrolika. Nah, di bagian kiri dapat terlihat ada data geometri sungai. Di sana ada data STA, terus elevasi hulu dan elevasi hilir pada sungai. Dan di bagian kanan ada data debit berkala ulang tiap 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Masing-masing kala ulang memiliki debit banjir. Dan yang di bawah ada data slope. Slope adalah kemiringan dasar saluran sebesar 0,0021. Yang selanjutnya ada koefisien Manning sebesar 0,03 dan panjang saluran sebesar 676,74 meter. Kemudian ini adalah pemodelan sungai yang telah kami lakukan dengan menggunakan HECRAS, yaitu dengan menginputkan data yang didapat dari jurnal tersebut ke dalam program HECRAS. Di sini dapat terlihat di bagian atas bahwa di situ tertera gambar dari penampang melintang di bagian hulu, dan yang di bagian bawah adalah gambar penampang melintang di bagian hilir. Dari kedua gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa terjadi banjir pada bagian hulu ataupun pada bagian hilir. Kemudian yang selanjutnya ada penampang memanjang dari aliran. Di sini dapat terlihat gambar profil aliran dari hulu hingga hilir
dengan kemiringan 0,0021. Nah, kemudian setelah kami melakukan analisis tadi dan juga normalisasi dengan perencanaan yang kami buat, dapat kita bahas di sini bahwa dari analisis data hidrolika, Sungai Bolivar tidak dapat menampung debit hujan lebih dari kala ulang 2 tahun. Sehingga diperlukan adanya normalisasi sungai agar debit existing lebih dari debit banjir. Dengan begitu, banjir dapat dimitigasi sehingga sungai dapat menampung debit banjir yang ada. Kemudian pada slide selanjutnya, di sini ada hasil dari normalisasi yang kami lakukan. Pada gambar ini adalah penampang melintang di hulu setelah kami rencanakan bagaimana normalisasinya. Kami rencanakan normalisasinya meratakan elevasi-elevasi yang lebih tinggi daripada elevasi paling bawah, kemudian meratakan elevasi yang tinggi tadi ke elevasi paling bawah ke dasar, sehingga elevasi bawah menjadi rata. Yang selanjutnya ada penampang melintang di hilir. Dapat terlihat dengan perbedaan dengan penampang melintang di hulu tadi. Ada perbedaan elevasi, penampang melintang di hilir lebih pendek elevasinya, lebih di bawah elevasinya daripada penampang melintang di hulu. Kesimpulan dari tugas ini yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa dari hasil analisis hidrolika menggunakan HECRAS, ditemukan luapan banjir di sepanjang sungai. Dan diketahui Sungai Bolivar tidak dapat menampung debit banjir lebih dari kala ulang 2 tahun. Sehingga diperlukan normalisasi sungai di sana. Next. Nah, saran dari kelompok kami yaitu yang pertama, perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan software selain HECRAS sebagai pembanding. Yang kedua, diperlukan pemantauan secara berkala pada aliran sungai untuk mencegah terjadinya banjir pada sungai tersebut. Dan yang ketiga, sebaiknya dibuat dinding penahan atau tanggul di sepanjang pinggiran sungai untuk mencegah terjadinya luapan banjir. Next. Sekian, terima kasih. Sekian saja presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq walhidayah, waridwalinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.